Dalam syiar Madrasah Ramadan kali ini, kita akan mengenal lebih dalam perguruan Tawalib Padang Panjang di Sumatera Barat. Wadah pendidikan Islam ini telah berdiri sejak tahun 1911 atau 1111 dan menjadi salah satu yang paling tua di Provinsi Sumatera. Berikut kami hadirkan untuk Anda. Kota Padang Panjang di Sumatera Barat dikenal sebagai salah satu serambi Mekah di Indonesia karena terdapat banyak wadah pendidikan Islam. Salah satunya Perguruan Tawalib Putra Padang Panjang. Kehadiran wadah pendidikan Islam ini terus bertahan hingga sekarang sebagai tempat pembentukan moral dan akhlak bagi generasi muda. Yang namanya Tawalib ini dulu namanya Perguruan Tawalib yang diinggriskan dengan Tawalib School. Mulai berdiri sejak tahun 1911. Diawali digagas oleh Inyak Daud Rashidi, ayah dari Haji Mansur Daud Datuk Pelimakayo, ketua MUI pertama Sumatera Barat. Jadi dilanjutkan oleh Inyak DR, ayahnya Buya Hamka. Inyak DR itu nama lengkapnya Haji Abdul Karim Amalullah. Orang sebut juga dengan Inyak Rasul. Jadi awal-awalnya Tawalib itu sifatnya pengajian secara klasikal di Suro Jambatan Basi. Barulah kemudian berlanjut di zaman Angku Mudo belajar secara klasikal. Angku Mudo Abdul Hamid Hakim yang juga mengarang sejumlah buku ajar di Tawalib ini. Kamilah di Tawalib ini menginginkan bagaimana Islam itu diajarkan secara apa adanya. Janganlah ada upaya untuk menggeser-geser. Biarkanlah Islam itu apanya. Islam itu memang rahmatan lil alamin. Jadi kalau Islam itu diajarkan apa adanya, memang rahmatan lil alamin, membawa kesan kedamaian, membawa keselamatan, keuntungan untuk manusia. Cuma semakin dirobah-robah, semakin curiga setelah munculnya hal itu. Munculnya hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebab manusia itu semakin dilarang, semakin tinggi tingkat perlawanannya. Itu memang ada ungkapannya itu muni'ta syai'an fa arsaltal wadu'a bihi. Bila Anda dilarang melakukan sesuatu, Anda akan semakin bersemangat untuk melakukan yang terakhir. Itu tabiat manusia. Jadi biarkanlah Islam itu diajarkan secara apa adanya. Apa adanya setidaknya menurut tafsir-tafsir yang memang dilakukan oleh orang yang memang ahli di bidang. Awal mula berdirinya Perguruan Tawalib Padang Panjang berawal dari pengajian berbasis halakah di Surau Jembatan Besi. Bahkan sebelum tahun 1900-an, Perguruan Tawalib Padang Panjang berdiri pada tahun 1911 ini terletak di Lubuk Mata, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Jadi Tawalib ini hakikatnya menciptakan generasi lulusan-lulusan masuk dalam segala aspek ini. Artinya tamat di Tawalib dia bisa meneruskan perkuliahannya ke Timur Tengah, ke luar negeri. Seperti ada alumni Tawalib yang kuliah ke Belanda ke Malaysia, ke Australia. Tapi kalau Timur Tengah seperti Mesir, Sudan itu ada hal yang biasa. Makanya di Tawalib ini kita tidak meninggalkan kurikulum yang umum. Ya kalau pelajaran kita di Tawalib, Perguruan Tawalib Padang Panjang ini, baik putra dan putri itu sama kurikulumnya. Pertama kita memakai kurikulum Tawalib atau pondok, seperti kita mempelajari kitab belajar nahwu shorof, tauhid, akidah, akhlak, arud, bayan, dan banyak hal-hal yang lain kitab yang kita pelajari di sini. Memang salah satu keunggulan kita Tawalib dari dulu sampai sekarang adalah mendalami agama. Salah satunya adalah kita banyak titik tolaknya mempelajari kitab-kitab, bukan kitab-kitab yang kuning, istilah kitab-kitab yang tidak berbaris. Itu salah satu yang dipelajari oleh santri Tawalib di Padang Panjang ini. Perguruan ini tak terlepas dari peran Buya Hamka, seorang ulama besar. Kehadirannya masih terasa hingga sekarang karena semangatnya masih menjadi visi misi perguruan serta foto yang terpajang untuk mengingatkan perjuangan di masa kemerdekaan. Perguruan Tawalib memiliki mata pelajaran seperti akidah akhlak, bahasa Arab, Arab Gundul dan bahasa Inggris.
Peserta didik juga dibekali dengan keterampilan menjadi imam, khotib, dan penceramah. Di sini saya telah mendapatkan berbagai ilmu, berbagai pengalaman dari para ustadz, para guru, dan berkat ilmu yang diajarkan oleh ustadz-ustadz di sini, saya dapat menjadi imam di masjid-masjid lain, saya dapat berceramah di daerah-daerah lain. Itu pun semua hasil berkat ilmu-ilmu dari tawalib dari para guru. Cita-cita saya ingin menjadi ulama terkenal yang bisa berdakwah di luar negeri, baik dalam negeri maupun mana-mana saja. Selama mondok di Tawalib Putra ini, untuk pertama kalinya mungkin sedikit merasa nervous atau sedikit merasa gugup. Tetapi setelah beberapa lama, setelah berbaur dengan teman-teman dan para guru, akhirnya sudah mulai terbiasa. Sehingga mulai senang untuk sekolah di Tawalib Putra Padang Panjang ini. Di perguruan Tawalib ini juga menyiapkan para peserta didiknya melanjutkan studi ke Timur Tengah maupun Eropa. Mempertahankan nilai-nilai budaya, nilai-nilai keagamaan yang tradisional itu dirawat. Tetapi harus bisa merespon teknologi modern, ilmu pengetahuan yang modern. Contoh madrasah-madrasah yang sudah usia tua itu, mereka tetap eksis. Tetapi mereka nggak cukup dengan mempertahankan tradisi lama, tetap harus responsif pada teknologi dan pengetahuan modern harus respon. Karena apa? Kalau nggak begitu akan ketertinggal zaman. Gitu. Jadi ada tipologi 3 di Indonesia itu, madrasah itu. Ada madrasah tua yang respon pada modernitas sangat bagus. Ada madrasah yang baru, tetapi dia cepat beradaptasi dan bisa menjadi terdepan. Misalkan tadi di Padang Panjang itu termasuk madrasah yang tua, tapi mereka modern, tua modern. Ada madrasah yang baru muncul, mungkin belum seumur jagung orang mengatakan, usianya belum 5 tahun, tapi punya prestasi yang luar biasa, nasional, internasional.